Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi buru penganiaya 3 remaja di Sumedang. Langgar aturan melintas di Jalan Protokol Kota Bekasi, puluhan truk muatan tanah diputar balik. Gantikan posisi Ridwan Kamil yang akhiri masa jabatan, Deputi Sekretariat Presiden B. Makmudin resmi jadi pejabat Gubernur Jawa Barat. Tiga remaja jadi korban penganiayaan dan perampasan seorang pria di Sumedang. Berbekal video penganiayaan yang viral, polisi kini memburu pelaku. Penganiayaan seorang pria terhadap 3 remaja ini terjadi di pinggir jalan, kawasan Gending, Sumedang Selatan pada 27 Agustus lalu. Tanpa ada perlawanan dari korban, seorang pria terus memukul dan menendang para korban. Bahkan salah satu korban langsung terkapar setelah kepalanya ditendang pelaku. Salah satu korban, Oki Robiansah, sampai menderita luka bakar pada bagian kaki. Luka ini didapatkan karena kakinya menyentuh knalpot panas karena motornya ditendang sampai jatuh oleh pelaku. Selain menderita luka bakar, helm pria 22 tahun ini juga dirampas pelaku. Kepolisian Satreskrim Polres Sumedang mengatakan, penganiayaan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Korban penganiayaan baru melapor peristiwa itu 1 minggu kemudian. Dan kita di lapangan sudah mendapatkan petunjuk yang jelas pada seseorang. Ya. Insya Allah dalam waktu dekat kita amankan. Pelaku diduga berapa orang? Kalau di video 4 orang, cuma kita lihat lagi siapa yang utama. Berbekal video dan keterangan para korban, polisi tengah memburu pelaku yang diduga berjumlah 4 orang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Peredaran narkoba yang semakin merajalela mendorong Polres Cimahi membentuk Kampung Bebas Narkoba. Kampung Sukalaksana pun terpilih sejak Agustus lalu. Tak hanya pemasangan baliho dan kamera pengawas, program itu juga melibatkan peran anak muda dan karang taruna setempat. Inilah Kampung Sulaksana, Desa Cikahuripan yang berada di kawasan Lembang, Bandung Barat. Di setiap sudut kampung terdapat baliho hingga poster, tetapi bukan kampanye politik. Poster dan baliho ini mengkampanyekan bahaya dari narkoba. Selain baliho, polisi juga memasang kamera pengawas di sudut-sudut wilayah untuk mempersempit ruang gerak para pengedar narkoba. Tentu pemilihan Kampung Sulaksana bukan tanpa sebab. Dari catatan kepolisian, 7 dari 17 laporan kasus narkoba datang dari wilayah ini. Rata-rata mereka menyasar anak-anak muda kampung. Kami kerucutkan lagi untuk di Kampung Sukalaksana ini, kami mengungkap 7 LP, 7 laporan polisi. Akhirnya berangkat dari situ membentuklah kampung ini gitu. Dan iya, untuk di Kabupaten Bandung Barat sendiri paling tinggi di Kecamatan Lembang ini. Alhamdulillah untuk di kampung ini, untuk Karang Taruna sendiri sangat-sangat mendukung. Kami terima kasih sekali kepada pemuda-pemuda di sini, udah sangat-sangat mendukung untuk diadakan atau dibentuknya Kampung Bebas dari Narkoba. Tak hanya pemasangan baliho ataupun kamera pengawas, warga terutama anak muda dan karang taruna juga digandeng untuk menjadi satuan tugas atau Satgas Kampung Bebas Narkoba. Tugasnya memberi konsultasi terkait bahaya narkoba. Peran serta anak muda untuk memberantas narkoba juga disambut baik warga. Emang di situ ada yang terjerat narkoba gitu dan ya ingin membantu ya, gitu ya. Perannya sekarang apa teh? Sosialisasi, edukasi ke warga. Sosialisasi sama edukasi juga. Apa yang disampaikan ke anak-anak muda gitu dari Khususnya buat anak-anak. Bahaya, jadi bahaya jangan memakai narkoba.
Keluhan gitu ya. Dampaknya, misalkan bahayanya. Iya, menjelaskan tentang bahaya narkoba dan dampaknya seperti apa. Biasanya ke apa? Ke sekolah, ke pas mereka lingkungan bermain atau? Ke lingkungan sekolah, ke lingkungan warga juga. Kampung bebas narkoba berarti bukan bebas dari segala yang kita inginkan, bukan bebas dari apa yang kita makan lah atau kita masukin itu segalanya, atau narkoba atau kesenjangan. Jadi bebas bukan bebas untuk kita memakai itu segala apapun, bebas kita berantas lah, jangan sampai ada lagi, cukup. Warga pun diajak untuk mengembangkan potensi di daerahnya, mengingat Lembang adalah daerah wisata dan sejuk, mulai dari membuka usaha hingga mengelola pertanian dan peternakan. Adanya kampung bebas narkoba sejak Agustus lalu ini bisa jadi percontohan di wilayah lain, sehingga angka peredaran narkoba bisa ditekan, bahkan bebas dari kejahatan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Puluhan truk muatan tanah dan bersumbu 3 dihentikan petugas saat melintas di Jalan Insinyur Haji Juanda dan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Mereka melanggar aturan melintas yang seharusnya di atas pukul 10 malam. Namun tak sedikit sopir truk yang melawan dan berdebat dengan petugas. Antrian truk tanah ini terjadi di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Insinyur Juanda, Kota Bekasi. Panjangnya antrean sampai mengganggu pengguna jalan lain karena terjadi di jam-jam ramai. Banyaknya keluhan warga soal operasional truk pengangkut tanah dan bersumbu 3 yang melintas di luar waktu yang telah diatur. Akhirnya ditanggapi Dinas Perhubungan. Truk yang melewati jalan protokol Kota Bekasi sebelum pukul 10 malam diberhentikan petugas dan dipaksa putar balik. Namun, tak sedikit sopir truk tak terima dan melawan hingga berdebat dengan petugas. Dalam aturan, truk bersumbu 3 atau muatan besar hanya diizinkan melintas di Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Insinyur Haji Juanda pada pukul 10 malam hingga 5 pagi. Sampai saat ini tak ada sanksi, tetapi hanya sebatas sosialisasi bagi para pelanggar. Kita hanya pelintasan. Nah ini kita punya epwal kan, itu operasional tertanah itu dari 22.00 sampai dengan 05.00. Nah ini kita lihat bahkan ada masyarakat itu jam 8 udah masuk. Nah ini kan masih padat, rawan kemacetan, rawan kecelakaan. Nah ini masyarakat mengadu terus ke kita, akhirnya kita ambil tindakan lah. Kita tidak menindak, hanya sosialisasi, hanya menghimbau agar mereka mengikuti aturan. Selama ini kita sosialisasi dulu, persuasif dulu, kita akan terus sosialisasikan. Intinya kan kita tidak menindak kalau mereka tidak melanggar. Ya, kita aturan kita jam 22.00, ya silakan kalau Anda jam 22 masuk, kita tidak akan ada apa-apa. Tapi tindakan itu akan dilakukan jika mereka melanggar lagi? Siap, nanti saya akan koordinasi dengan pihak kepolisian, dengan Satlantas untuk tindakan itu. Sementara kita dulu sosialisasi dulu. Tapi memang sebenarnya ada pasal yang mengatur itu kepwal ya. Ini kan untuk jaga ketertiban dan kebersihan, keamanan Kota Bekasi dan kepwal itu jam 22.00 sampai dengan 05.00. Itu truk bersumbu 3 ya Pak? Bagaimana Pak? Itu angkutan berat yang tertanah. Angkutan berat. Pelarangan truk melintas di jam pulang kerja juga dilakukan untuk menghindari angka kecelakaan serta menjaga kebersihan jalan dari tanah yang jatuh. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi. Seorang pekerja proyek tewas tenggelam di aliran irigasi Cikaranggelam, Kecamatan Cikampek, Karawang setelah dikeroyok sekelompok orang. Salah satu terduga pelaku pengeroyokan ditangkap, sedang 3 orang pelaku lain masih buron. Korban NN alias EN, warga asal Surabaya, Jawa Timur, tewas setelah dikeroyok oleh 4 orang lelaki warga Dawan, Kabupaten Karawang hari Selasa. Korban adalah pekerja proyek irigasi yang ada di Desa Dawan, Kecamatan Cikampek, Karawang. Rupanya, 4 orang ini meminta potongan besi bekas proyek kepada korban untuk dijual oleh para pelaku. Ditolak oleh korban, cekcok akhirnya berujung perkelahian. Korban sempat dipukul dengan balok kayu, lalu dilerai oleh warga sekitar. Perkelahian pun sempat reda, namun korban kemudian kembali menantang para pelaku.
Kembali didatangi oleh keempat pelaku, korban yang ketakutan nekat meloncat ke saluran irigasi hingga terseret arus dan tenggelam. Korban ini sebagai pegawai di proyek tersebut didatangi oleh keempat orang yang diduga pelaku. Nah, kemudian terjadilah cekcok pada saat kejadian tersebut. Intinya si para pelaku ini minta potongan-potongan besi yang sudah tidak terpakai, namun oleh korban tidak dikasihkan. Nah, pada saat perkelahian itu korban beberapa kali kena pukulan. Di antaranya korban dipukul dengan menggunakan balok kayu ini pada bagian punggung. Kemudian ada beberapa orang atau saksi di sekitar TKP melerai antara korban dengan pelaku. Belum jauh dari TKP, si korban ini berteriak kembali, menantang keempat pelaku tersebut. Empat pelaku itu berbalik arah lagi, ketakutan, sehingga korban akhirnya meloncat ke sungai yang ada di sekitar TKP. Saat ini polisi masih mengejar 3 orang pelaku pengeroyokan lainnya yang masih buron. Sedang tersangka R yang telah ditangkap dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Syamsun Nursyam melaporkan dari Kerawang.